Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mulai lagi untuk pembelajaran humas dan keprotokolan. Kemarin pada 2 minggu yang lalu kelompok 2 udah maju regulasi humas kelompok 2. Dan pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang regulasi humas ya. Regulasi sesuai dengan namanya. Regulasi itu adalah aturan ya, aturan yang ada di dalam kehumasan. Oke, jadi selanjutnya kita lihat di dalam regulasi humas itu ada 5 materi atau subtema. Yang pertama kita lihat ada regulasi pemerintah, yang di dalamnya ada dasar hukum, ada dasar pelaksanaan kehumasan, kemudian ada asas dan prinsip kehumasan ya. Kemudian untuk yang kedua itu ada pedoman umum tata kelola kehumasan. Nah, di dalam pedoman umum ini ada 2 nih, ada tugas pokok dan fungsi humas, kemudian ada peran humas pemerintah. Ya, kemudian yang ketiga itu kegiatan humas pemerintah. Di dalam materi ketiga ini ada kita bahas nanti konferensi dan kunjungan pers, kemudian keterangan dan siaran pers, wawancara pers, paket siaran di media elektronik, dan publikasi kegiatan humas ya. Kemudian yang keempat itu ada pedoman umum infrastruktur humas. Nah, di dalam pedoman umum ini ada tujuannya, ada manfaat, sama sarana dan prasarana humas. Oke, kemudian yang terakhir itu ada rangkuman ya. Untuk yang pertama kita lihat dulu regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah, kenapa yang kita bahas itu regulasi pemerintah. Jadi pemerintah ini sebagai pembuat regulasi ya di dalam bidang humas. Nah, kenapa yang kita bahas tentang pemerintah? Karena lagi-lagi seperti yang Ibu pernah jelaskan sebelumnya, kita membahas tentang hal yang sudah diatur ya. Di bidang pemerintahan segalanya sudah diatur. Di dalam kehidupan bernegara itu selalu ada aturan yang mengikat. Nah, kenapa nggak dibahas yang swasta? Karena organisasi swasta itu punya aturan yang berbeda tiap instansi atau organisasinya sendiri gitu ya. Makanya yang dibahas adalah pemerintah. Oke, yang pertama kita lihat dasar hukumnya. Jadi untuk dasar hukumnya sendiri ya, seperti yang Ibu bilang tadi, kegiatan apapun yang dilakukan di dalam suatu negara itu butuh dasar hukum yang jelas. Nah, termasuk di dalam bidang kehumasan. Nah, dasar hukum yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya, tentang keterbukaan informasi publik. Di sini ditegaskan di dalam pasal 28F. Oke, di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya setiap orang itu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saluran ini adalah medianya ya. Jadi di di pasal 28F Undang-Undang Nomor 14 di sini kita itu berhak ya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi tidak boleh yang namanya informasi itu ditutup-tutupi ataupun tidak disediakan untuk para halayak gitu ya, kepada masyarakatnya. Kemudian di dalam undang-undang ini juga menggarisbawahi nih bahwasanya salah satu elemen penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan sekarang ini kita banyak menemukan beberapa hal yang sangat ditutup-tutupi gitu ya, baik itu untuk kalangan internal maupun eksternalnya sendiri. Cuman kita tidak menyebutkan apa contoh-contohnya, namun kalian seiring berjalannya waktu nanti akan mengerti. Nah, jadi di dalam undang-undang ini dijelaskan tentang hak ya, haknya publik untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua itu ada Permenpan ya. Permenpan itu peraturan pemerintah, pannya ibu lupa kepanjangannya. Jadi di dalam Permenpan dan RBRI, Permenpan RB ya, nomor 30 tahun 2011. Jadi di dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi ini menjelaskan tentang pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah. Ya. Nah, sedangkan yang satunya lagi Permenpan RB di nomor 31 tentang pedoman umum infrastruktur. Nah, jadi untuk yang nomor 30 dan 31 sama-sama mengatur tentang kehumasan ya. Kemudian yang keempat itu ada pedoman umum humas di lingkungan instansi pemerintah, adanya di dalam peraturan Per 12 Empan nomor 8 tahun 2007. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ya. Nah, untuk regulasi yang kedua di Permenpan RB nomor 30 tahun 2011 kalian bisa melihat di sini. Jadi di dalam Permenpan RB nomor 30 ini menjelaskan tentang pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah ya. Nah, di dalam sini apa yang dijelaskan? Ada apa saja? Yang pertama itu ada visi misi humas pemerintah, kemudian strateginya, asas umum humas pemerintah seperti apa, kemudian prinsip dasar humas pemerintah, model kehumasannya seperti apa, tugas humasnya apa, fungsi humasnya apa ya, kemudian ada peran, kode etik, kemudian stakeholdernya, sama tata kelola pemerintah yang baik ya. Ada 10 prinsip gitu. Jadi kemudian itu yang bab 2, kemudian yang bab 3-nya ada tata kelola kehumasan yang di dalamnya itu ada sistem komunikasi terbuka dan proses tata kelola kehumasan. Jadi di dalam peraturan ini lagi-lagi kita belajar tentang regulasi. Jadi yang dibahas di dalam sini adalah meliputi hal-hal ini ya. Di bab 2 ada dasar-dasar tata kelolanya, kemudian di bab 3-nya ada tata kelola kehumasannya. Nah, kalian bisa melihat nanti di buku kalian ataupun melihat sendiri Permenpan RB-nya di internet ya. Ada bab 2-nya mana nih? Nah, di bab 2 visi humas, visi misinya. Nah, nanti akan kita bahas di penjelasan berikutnya ya, terkait dengan visi misi, strategi, asasnya, prinsipnya ya. Ini kita melihat saja bahwasanya ini loh isi dari Permenpan RB nomor 30 ya. Sedangkan untuk yang Permenpan RB nomor 31 itu tentang pedoman umum infrastruktur. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Isinya ada apa aja? Isinya yang di bab 2 itu adalah mekanisme kerja infrastruktur kehumasan. Nah, mekanisme kerjanya juga nanti akan kita bahas seperti apa ya. Yang di dalamnya ada panduan kelembagaan, mekanisme pengelolaan komunikasi, kemudian panduan mekanismenya seperti apa ya, baik yang internal maupun yang eksternal. Dan di bab 3 ada sarana dan prasarananya. Jadi di dalam humas pun kita belajar sarana dan prasarana ya. Di bab 2 kita lihat Nah, di bab 2 kita lihat di sini ada kelembagaan infrastruktur kehumasan ya.
Jadi di sini dijelaskan ada asas umum humas pemerintah, menjelaskan lagi yang tentang Permenpan RB nomor 30 tadi, ya kan? Ada asasnya, kemudian tujuan umumnya ini nih, tujuan umum reformasi di paragraf ketiga. Tujuan umumnya apa ya? Kemudian nah, tujuannya di sini menciptakan dan membangun profil dan perilaku aparat humas yang mempunyai integritas yang tinggi, gitu ya. Jadi bangun profil, integritasnya tinggi, kemudian profesionalisme, ya, menjunjung nilai kejujuran, kesetiaan, komitmen, produktivitas tinggi, serta bertanggung jawab pada pekerjaannya. Kemudian ada panduannya di sini, panduan kelembagaannya. Dijelaskan bagaimana pemerintah pusat, provinsi, kemudian kabupaten, ada BUMN, BUMD, ya, perbedaan unit kerja, nah, dan sebagainya. Kalian nggak perlu menghafal satu persatu ini, hanya cukup tahu oh isi di dalamnya ini. Ada panduan mekanismenya juga, gitu ya. Ini bagian kelembagaannya. Kalian bisa lihat di sini yang paling atas itu menteri, kemudian ada staf ahli, ada sesmen dan sesjen, ya. Kemudian ada di bawah sesmen dan sesjen itu ada biro perencanaan, ada biro umum, biro humas dan hukum, ya. Kemudian di bawahnya, di bawah si biro umum dan hukum itu ada deputi dirjen, deputi atau dirjen berbagai hal di sini, ya, seperti itu. Dan itu langsung dibawahi juga oleh menteri, seperti itu, ya. Kalian bisa lihat nanti untuk penjelasannya di buku atau di internet. Nah, sedangkan di Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini, pasti kalian bertanya-tanya apa sih undang-undang ini membahas tentang apa. Nah, di supaya kalian punya gambaran, jadi di undang-undang ini diatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, gitu ya. Jadi di dalam undang-undang ini gimana sih bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, gitu ya, yang efektif itu seperti apa, begitu. Karena pemerintah punya kewajiban untuk melayani setiap warga negaranya, ya. Kemudian kalian udah tahu nih isi-isi dari kelima dasar hukum ini, ya. Kemudian yang kedua, untuk slide selanjutnya kita lihat dasar pelaksanaannya. Nah, jadi dasar pelaksanaan kehumasan ini sama seperti isi dari PAN RB nomor 30 tadi, ya. Ada visi misinya, ada strateginya, kemudian ada asasnya, gitu ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah dasar pelaksanaan kehumasan dulu. Nah, yang pertama, visi humas pemerintah. Visinya adalah terciptanya pengelolaan kehumasan yang proporsional, ya. Proporsional itu maksudnya sesuai takarannya, proporsi, ya. Kemudian profesional, sesuai dengan profesinya, jadi profesionalitasnya. Kemudian efektif. Efektif di sini artinya hemat waktu, bagus dalam pengelolaan waktu. Kemudian efisien. Nah, efisien di sini dengan cara yang paling memudahkan, ya. Efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Jadi visi humas pemerintah itu adalah ini, gitu ya. Kemudian misinya apa? Misinya yang pertama membangun citra yang positif, ya, membangun citra dan reputasi positif dari pemerintah. Kemudian yang kedua, membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik. Nah, di sini tugas humas itu sangat-sangatlah untuk menjaga opininya publik supaya ada citra yang positif. Jadi kalau misalnya kalian lihat kok di berita atau di Instagram kok kayaknya pemerintahan baik-baik aja ya, tapi kenapa kalau misalnya kita lihat secara personalitas dari
masyarakat yang berhadapan langsung nih dengan kejadian di pemerintah kayak yang demo-demo gitu. Kenapa kesannya pemerintah itu jelek banget ya gitu? Kalian mungkin bertanya-tanya. Nah, di sini lagi-lagi ada tugas si humas di situ. Dia menciptakan citra yang positif untuk pemerintahan, entah itu dengan membuat sosmed, menampilkan di sosmed kejadian atau kegiatan-kegiatan pemerintah yang berbaur dengan rakyat yang melaksanakan tugasnya kayak gitu. Jadi pencitraan, lagi-lagi tugas humas itu adalah pencitraan ya. Kemudian yang ketiga, mengelola aspirasi masyarakat. Nah, di sini ketika masyarakat punya aspirasi, maka humaslah di sini yang mengelola aspirasi tersebut. Nah, ini misi dari humas pemerintah. Kemudian mencari, mengklarifikasi serta menganalisis data dan informasi ya. Jadi yang keempat di sini data-data dan informasi yang ada itu dikelola oleh si humas pemerintah. Kemudian yang kelima, menyosialisasikan. Jadi melakukan sosialisasi ya. Menyosialisasikan itu adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah. Kalau misalnya Bu, sosialisasi itu apa sih artinya? Sosialisasi itu adalah orang-orang yang nggak tahu dikasih tahu, diedukasi, disosialisasikan. Dari kata-kata sosial ya. Sosial itu kan orang-orang secara umum nih, kelompok sosial. Nah, sosialisasikan jadi orang-orang dilakukan kegiatan pemberitahuan gitu ya. Jadi ada kebijakan baru nih dari pemerintah, ada program baru. Nah, terus disosialisasi ini ke orang-orang kayak dengan seminar-seminar. Kan ada tuh seminar pemerintah, nanti dikasih sertifikat yang ada logo pemerintahnya biar pada mau ikut kayak gitu ya kan. Nah, itu bagian dari sosialisasi pemerintah. Kemudian membangun kepercayaan publiknya. Nah, yang terakhir di sini adalah public trust. Penting sekali untuk mendapatkan kepercayaan publik supaya misi humas ini tercapai. Misi dari mengolah data, misi dari mengolah aspirasi, misi dari membentuk dan memelihara opini publik gitu ya. Jadi dibutuhkan public trust seperti itu. Jadi misi humas pemerintah adalah keenam hal ini. Kemudian strategi humas pemerintah. Nah, untuk menjalankan visi misinya pasti humas punya strateginya. Nah, strategi humas pemerintah yang pertama itu adalah membangun hubungan baik internal dan eksternal. Jadi dia melakukan pembangunan hubungan ya, membangun hubungan baik itu dalam internal dan juga eksternalnya humas. Internalnya seperti yang udah pernah Ibu jelaskan sebelumnya, internalnya humas itu sama stakeholdernya, sama staf karyawannya, pokoknya sama orang-orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Sedangkan yang eksternalnya itu sama masyarakat ya, sama halayak, sama publik, yang tadi public trust sama publiknya ya. Jadi membangun hubungan internal dan juga eksternal. Kemudian yang kedua, penyelenggara pertemuan dan koordinasi antar instansi. Nah, jadi gimana sih cara membangun hubungan internal dan eksternal dengan baik? Jadi dengan diselenggarakannya pertemuan dan koordinasi ya antar instansi. Nah, jadi strategi yang kedua dia itu supaya hubungannya terjalin dengan baik nih. Nah, itu diadakan pertemuan, diadakan koordinasi supaya satu satu kesatuan gitu, satu misi gitu ya. Kemudian yang ketiga, penyedia informasi pemerintah. Nah, strateginya si humas ini menyediakan informasi pemerintah nih kepada halayak gitu ya. Kemudian yang keempat, pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa.
Nah, si humas ini juga nih, bagaimana sih cara dia menyediakan informasi pemerintah? Nah, itu dengan cara dia melakukan mengatur pertemuan antara si instansi pemerintah dengan si media massa. Tujuannya supaya tadi publik dapat informasi ya. Jadi si humas ini adalah media antara pemerintah untuk mempublikasikan suatu informasi kepada si publik gitu. Kemudian yang kelima, pendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi di sini masyarakatnya diberdayakan. Nah, dengan menampung dan mengelola aspirasi yang tadi nih, yang misinya menampung dan mengelola aspirasi masyarakat. Nah, jadi gimana caranya biar ketampung aspirasinya? Ya dengan diberdayakannya si masyarakat gitu ya. Jadi kayak pemerintah langsung belusukan nih ke rakyat-rakyatnya gitu. Jadi nanti ngelihat nih gimana sih bentuk masyarakat, gimana kebutuhannya masyarakat dan sebagainya. Nah, nanti dia melakukan dorongan untuk upaya pemberdayaan tersebut. Kemudian yang keenam, pengelola sarana dan prasarana kehumasan. Nah, yang tadi di Permenpan RB nomor 31 di situ ada dijelasin sarana dan prasarana kehumasan. Nah, strategi humas di sini adalah dia sebagai pengelolanya ya, dengan dia mengelola sarana dan prasarana yang ada, maka visi misi yang tadi bisa tercapai gitu ya. Kalian udah belajar sarana dan prasarana, tentunya udah tahu nih apa arti sarana dan prasarana. Nah, kalau misalnya pemerintahnya dia Sarpras tapi si humas nggak kelola dengan baik, nah maka si visi misi ini nggak bisa tercapai gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah. Sama dengan yang tadi, misinya adalah membangun citra, jadi strateginya adalah dengan cara pembentuk ya. Dia melakukan atau membentuk suatu citra dan reputasi positif nih di kalangan publik gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan sosialisasi lah kepada halayak, dengan melakukan seminar misalnya, ataupun dengan dia melakukan pertemuan, melakukan koordinasi. Nah, itu terbentuklah citra positif ya. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir itu adalah pengelola informasi pemerintahan dan pembangunan. Nah, yang tadi supaya rakyat trust, dikasihlah informasi yang transparansi ya. Kemudian gimana caranya supaya informasinya tersampaikan? Ya dikelola informasi yang tadi ya. Dikelolanya dengan cara dia mencari, kemudian mengklarifikasi benar nggak sih ini beritanya atau informasinya. Kemudian dianalisis ya. Udah dianalisis nih data-datanya, evidennya sesuai nggak nih sama kenyataan. Nah, kalau misalnya dirasa udah sesuai, baru kemudian dipublikasikan. Nah, itu bagian dari pengelolaan informasi yang dilakukan oleh humas. Nah, kemudian kita lanjut ke asas dan prinsip kehumasan. Nah, di sini kita melihat bahwasanya asas yang pertama itu adalah terbuka. Ya, jadi terbuka terhadap hak masyarakat. Hak masyarakat itu apa? Memperoleh informasi yang benar, yang jujur dan tidak diskriminatif. Jangan sampai informasi yang disampaikan oleh humas pemerintah itu malah informasi yang untuk penggiringan opini. Dalam artian ada satu informasi yang penting, kemudian supaya informasi yang penting ini tidak terjadi keributan, dalam artian gak menimbulkan opini negatif, terus ditutup-tutupin tuh sama berita yang satu lagi yang anfaedah. Kalian pasti sering kan ngelihat kalau misalnya lagi ada masalah penting di negara, tiba-tiba ada masalah yang gak penting yang muncul, yang jadi viral. Nah, itu salah satu bentuk penggiringan opini supaya gak ada opini negatif dari masyarakat terhadap informasi tersebut. Jadi ditutupin deh sama berita yang anfaedah tadi ya. Tapi sebenarnya diatur oleh pemerintah, asas umum pemerintah itu harus terbuka.
Kemudian yang kedua itu adalah objektif, ya. Objektif ini artinya tidak memihak dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai si humas ini dia memihak ke pemerintah, jadi beritanya ditutup-tutupin ke publik gitu, atau informasinya ditutup-tutupin dari halayak humas. Nah, itu tidak boleh. Jadi asasnya itu adalah objektif, ya, tidak boleh memihak. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Nah, jujur ini ketulusan hati, keikhlasan, kemudian mengutamakan hati nurani dalam bersikap dan perilaku, ya. Dalam berperilaku, baik itu dia berucap, kemudian dia nggak bohong, kemudian nggak berbuat curang dan memanipulasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Jadi jujur di sini dia apa adanya lah gitu, enggak yang biar informasi ini nyampe ke publik terus dia mengada-adakan berita supaya dia terlihat bekerja gitu. Enggak seperti itu, ya. Jadi apa yang disampaikan kepada publik adalah ketulusannya dia untuk menyampaikan informasi gitu, ya. Kemudian asas yang keempat itu adalah tepat janji. Dalam artian dia menepati janji nih, kemudian konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kalau misalnya tugasnya menyampaikan informasi, menyelesaikan visi misi humas pemerintah, maka dia harus menjalankan itu sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan gitu. Kemudian yang kelima, etis. Ya, etis di sini artinya menjalankan nilai-nilai etika dalam melaksanakan tugas. Etis, ya, ada etikanya. Jangan sampai dia dalam menjalankan tugas kehumasan kayak tadi melakukan kecurangan biar dia dapat informasi, dia udah nyari nih tapi dia nggak klarifikasi, ternyata pas disampaikan itu adalah hoax gitu, ya. Belum ada klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Nah, itu tidak etis namanya, ya. Kemudian yang keenam ada profesional. Profesional di sini dia mengutamakan keahlian, keterampilan, kemudian pengalaman dan konsisten dalam melaksanakan tugas. Jadi profesional itu artinya dia bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, ya. Ketika seseorang profesional, biasanya dia juga akan ikut menjadi orang-orang yang etis gitu. Jadi ketika dia mengutamakan keahlian dan keterampilan, dia akan memperhatikan nilai-nilai etika gitu, ya. Jadi tidak boleh seorang humas pemerintah dia itu punya keterampilan tapi dia tidak menggunakan hal itu ketika bekerja, ya. Dia hanya yang penting ada informasinya, yang penting ini tersampaikan, nggak seperti itu. Tapi ada keahlian dan keterampilan yang diikut sertakan dalam melakukan proses penginformasian tersebut, ya. Kemudian yang ketujuh ada akuntabel. Akuntabel di sini artinya dia mempertanggungjawabkan nih setiap kegiatan dan hasilnya. Dia udah nyari berita nih atau dia nyari informasi kemudian dia klarifikasi, ya kan? Yang yang di misi tadi, ya. Dia udah nyari kemudian dia klarifikasi. Nah, ternyata dia nggak analisis, udah diklarifikasi, udah data-datanya nggak dianalisis nih. Habis itu langsung dia nyampein ke publik. Setelah itu ternyata itu adalah hoax karena nggak ada data-data atau dividen yang akurat. Nah, itu kemudian dia lepas tanggung jawab. Itu namanya dia nggak akuntabel. Ya, akuntabel di sini dia adalah mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasilnya, ya. Jadi kalau misalnya ada siaran pers atau kunjungan pers, ketika dilakukan publikasi, dia harus mempertanggungjawabkan juga terhadap kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedelapan itu ada integritas. Nah, integritas di sini artinya bersikap independen dengan komitmen yang tinggi, ya. Independen di sini artinya dia itu nggak terikat oleh pihak ini, oleh pihak itu gitu, ya. Kemudian dia komit sama pekerjaan yang sedang dia lakukan gitu.
kemudian di dalam integritas di sini tidak boleh kita menyampaikan informasi untuk kepentingan golongan tertentu gitu ya. Walaupun di dalam prakteknya banyak yang melakukan hal tersebut, tapi pada dasarnya, pada prinsipnya inilah prinsip-prinsip umum humas pemerintah seperti itu ya. Nah, setelah mengetahui prinsip umum, selanjutnya kita lihat prinsip dasar. Nah, prinsip dasar humas pemerintah itu ada 4. Yang pertama itu kita lihat orientasinya. Jadi tata kelola kehumasan itu berorientasi pada proses pencitraan dan penciptaan nilai. Kalau misalnya kalian lihat kenapa sih informasi atau arus informasinya hanya untuk golongan tertentu. Nah, karena dia lagi proses pencitraan dan penciptaan nilai untuk golongan tersebut bisa jadi. Jadi lagi-lagi tujuan humas itu adalah menciptakan opini positif dari publik gitu ya. Kemudian yang kedua itu dia ada pencapaiannya. Jadi pencapaiannya itu adalah visi misi dan tujuan instansi yang berorientasi ke kepentingan publik, tidak boleh kepentingan golongan tertentu gitu ya. Jadi visi misi dan tujuan instansi tercapai, tapi dia tetap berorientasi kepada kepentingan publik gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah komitmen. Jadi si humas pemerintah ini dia harus berpegang pada komitmen peraturan perundang-undangan, etika humas serta praktek umum yang sehat. Ya, sehat di sini dalam artian dia enggak mengada-ngada informasi yang ada, kemudian dia mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya, kemudian dia ikut perundang-undangan yang udah diatur pemerintah gitu ya, dan dia komit dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu ada kontinuitas. Kontinu ini artinya berkelanjutan, terus-menerus. Nah, jadi tata kelola kehumasan itu butuh perencanaan, pengembangan, kepemimpinan, dan tanggung jawab, kemudian pemantauan dan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan. Jadi hal-hal yang tadi, yang perencanaan, pengembangan ya, kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi serta ada perbaikannya itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Ya, kontinuitas. Nah, itu prinsip dasarnya. Yang pertama tadi, prinsip dasarnya itu berorientasi pada proses pada penciptaan nilai, kemudian tercapainya visi misi dan tujuan instansi. Kemudian dia komitmen dengan peraturan etika dan praktik yang sehat. Kemudian yang keempat dia itu perencanaan, pengembangan, kepemimpinan, pemantauan dan perbaikannya itu berkelanjutan ya. Jadi hal-hal yang tadi tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Nah, kita sudah selesai di topik yang pertama. Kemudian untuk topik yang kedua itu adalah pedoman umum tata kelola kehumasan. Nah, pedoman umum tata kelola kehumasan ini tadi ada diatur di dalam di dalam Permen-Pan RB nomor 30 tadi ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Oke. Nah, di dalam pedoman umum tata kelola kehumasan ini diatur tugas pokok dan fungsi humas ya. Tugas pokoknya yang pertama adalah komunikasi dua arah. Jadi tugas pokoknya itu yang pertama adalah melaksanakan komunikasi timbal balik ya antar instansi pemerintah dan publik secara terencana demi menciptakan rasa saling mengerti ya dalam mencapai tujuan dan manfaat bersama. Nah, di sini kenapa harus ada komunikasi timbal balik? Jadi jangan sampai arus informasi itu hanya disampaikan kepada publik tanpa aspirasi masyarakat itu ditampung. Itu tidak baik ya. Jadi tugas pokok humas adalah ketika pemerintah menyampaikan suatu informasi ya, kemudian dia juga menampung aspirasi dari masyarakat terhadap informasi yang sudah diutarakan tadi.
Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Nah, jadi arus informasi di sini juga harus dilancarkan. Jangan sampai publik nanti nggak tahu informasi yang ada, nggak tahu kebenaran informasi yang ada karena terlalu fokus dengan pencitraan yang positif. Nah, itu juga tidak boleh, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian publik pun juga harus punya akses untuk memperoleh informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Ya, jadi harus tingkat koordinasinya itu ditingkatkan ya. Jadi ketika ada informasi, nah itu penyebarluasan informasinya itu harus ditingkatkan supaya kebijakan pemerintah itu diketahui oleh semua kalangan. Nah, yang terakhir ini adalah membangun citra dan reputasi yang positif. Ya, jadi seorang humas itu harus menciptakan reputasi positif di kalangan publik, gitu ya. Kemudian setelah tugas pokoknya kita lihat ada fungsi humas pemerintah. Nah, fungsinya itu berdasarkan Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan tahun 2011 tadi ya, di Permenpan RB nomor 30. Nah, fungsi humas itu adalah yang pertama itu reputasinya ya. Reputasinya itu adalah dibentuk, kemudian ditingkatkan dan dipelihara ya, reputasi yang positif tentunya. Bagaimana caranya? Caranya dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Nih, kalau misalnya suatu instansi pemerintah dia hanya ngasih tahu tentang kebijakan dan program tapi nggak ada publikasi tentang kegiatan instansinya, itu juga menurunkan tingkat public trust ya, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut. Ini sama miripnya dengan ketika kalian nih sekolah belajar, kalian nggak tahu nih gimana sih sistem pembelajaran di dalam sekolah, kok tahu-taunya udah ada penilaian akhir, kita nggak tahu prosesnya gimana, tahu-tahu dapat nilai segini ya. Kalian nggak dikasih tahu apa aja nih yang udah kalian lewatin, apa aja yang akan kalian lewatin, apa aja yang akan kalian peroleh dari pembelajaran tersebut, tahu-tahu nilainya segini, ini dari mana datangnya gitu. Nah, itu menghilangkan public trust. Nah, sama seperti di humas, jadi ketika ada kebijakan, ada program, ada kegiatan, itu semuanya dilakukan publikasi secara transparansi ya, terbuka gitu. Kemudian yang kedua itu menciptakan iklim hubungan yang kondusif ya. Jadi hubungan yang kondusif dan dinamis. Untuk yang kedua, nah iklim hubungan ini nggak hanya di kalangan internal tapi di kalangan eksternal pun sama ya. Jangan sampai hubungan dengan internal baik tapi dengan eksternal kurang kondusif gitu ya. Jadi mau keluar kantor pun takut nanti ada yang demo gitu. Itu namanya iklim hubungannya tidak bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga itu menjadi penghubung antar instansi dan publik. Nah, fungsi humas di sini dia adalah media, kayak yang Ibu bilang tadi, mediator, penghubung antara instansi dan juga publik. Nah, makanya si humas ini tidak boleh berpihak untuk satu golongan. Dia adalah mediator di sini, penghubung gitu ya. Kemudian yang keempat, fungsi manajemennya. Nah, jadi si humas ini harus melaksanakan fungsi manajemen komunikasi. Ada apa aja? Yang pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Jadi sebagai seorang humas dia harus punya fungsi manajemen komunikasi ini. Jadi jangan sampai
punya informasi ya sembarang diberikan informasi, tapi di situ nggak ada perencanaannya ya. Pelaksanaannya iya dia nyebar informasi, tapi dia nggak ada pengendalian. Siapa yang dikendalikan terhadap info-info tersebut? Jangan sampai info tersebut yang ketika diberikan menimbulkan opini-opini yang beraneka ragam tanpa adanya controlling gitu ya. Jadi fungsi manajemen komunikasi juga harus dilaksanakan oleh humas ya. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dua arah. Jadi humas di sini berfungsi untuk menciptakan komunikasi dua arah. Jadi dia mengatur arus informasi publikasinya. Kemudian pesan dari organisasi ke publik pun harus diatur ya. Nah, tujuannya itu untuk mencapai citra positif lagi ya. Jadi ketika humas ini ingin menyampaikan suatu program atau kebijakan baru dari pemerintah, jangan sampai si publik ini hanya dicekoki dengan dengan informasi tapi nggak ada aspirasi yang ditampung. Kan setiap ada kita negara berdemokrasi, ketika ada aturan baru masyarakat pun boleh berpendapat tentang kebijakan baru tersebut. Kalau misalnya ternyata itu nggak sesuai dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat, maka bisa untuk diulas kembali kebijakan tersebut gitu. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Itu pun juga akan menciptakan citra yang positif. Jadi masyarakat menilai instansi pemerintah mau menampung aspirasi dari masyarakat gitu ya. Itu itu 5 hal, bukan salah satu, 5 hal dari fungsi humas pemerintah. Kemudian kita lihat selanjutnya peran humas pemerintah ya. Ada 2, perannya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sama di lingkungan perhubungan, di lingkungan Kementerian Perhubungan ya. Kenapa yang dibahas ini sesuai dengan di regulasi yang tadi, yang ada di peraturan tadi ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan ini kan erat kaitannya dengan antar negara ya. Jadi ketika kalian sering kan ngelihat berita Bu Susi yang menenggelamkan kapal-kapal dari luar. Nah, di sini peran humas pemerintah yang dijelaskan antara bukan dua negara, antar negara kita dengan negara lain ya. Di sini ada terjadi hubungan dengan negara lain di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang kedua Kementerian Perhubungan. Nah, ini juga berkaitan dengan halayak luar, dengan negara luar gitu ya. Ada Menteri Perhubungan ya. Nah, di sini perannya yang pertama untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan itu adalah komunikator. Komunikator di sini dia membuka akses dan saluran komunikasi dua arah ya. Jadi antara instansi pemerintah dan publiknya, baik yang secara langsung maupun gak langsung, tetap melalui saluran kehumasan. Ada medianya juga gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang komunikator dia itu membuka akses dan saluran komunikasi. Kemudian yang kedua fasilitator. Nah, fasilitator di sini dia menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan nih bagi si pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Kenapa dikatakan fasilitator? Dia memfasilitasi si publik nih ya untuk disampaikan aspirasi masyarakat gitu. Nah, kalau yang si komunikator di sini dia yang memberikan informasi ya, membuka akses untuk publik supaya tahu informasi gitu. Kemudian ada diseminasi. Diseminasi di sini adalah pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publik ya, baik langsung maupun tidak langsung mengenai kebijakan dan kegiatan tiap-tiap instansi ya. Jadi sama seperti yang tadi, adanya kegiatan, adanya program, kemudian adanya kebijakan baru. Nah, itu si humas ini
melakukan diseminasi terhadap internal dan juga eksternal dari instansi ya. Kemudian katalisator. Nah, si katalisator ini dia melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik ya, untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik. Nah, jadi di dalam peran humas di lingkungan Kementerian Kelautan ini, dia itu melakukan pendekatan dan strategi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat publik itu untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik. Jadi supaya kepentingan pemerintah itu tercapai tapi bisa diselaraskan dengan publik gitu ya, dengan berbagai pendekatan dan juga strategi gitu. Itu perannya sebagai katalisator. Kemudian yang kelima itu sebagai konselor, advisor, dan interpretator. Sebagai konsultan ya, konsultan, konselor gitu ya. Kemudian penasehat, advisor, dan juga penerjemah kebijakan, interpretator. Nah, jadi jangan sampai suatu kebijakan itu ketika diberikan informasi ke halayak itu menimbulkan keambiguan ya, ambiguitas. Jadi orang-orang, ini sebenarnya maksudnya apa sih gitu, ini sebenarnya lagi ngomongin apa sih pemerintah gitu, ini maksud undang-undangnya ini apa ya gitu ya. Jadi fungsi atau peran dari peran humas di sini, dia adalah sebagai konsultan, sebagai penasehat, dan juga penerjemah kebijakan pemerintah gitu. Kemudian yang terakhir ada prescriber. Nah, ini salah satu instrumen strategi pemimpin puncak penentu kebijakan ya, prescriber. Nah, prescriber di sini kenapa jadi instrumen strategi pemimpin puncak? Di sini prescriber ini adalah pemberi penjelasan ya. Jadi ketika ada suatu informasi atau ada suatu kebijakan, ada suatu program, nah itu peran humas di lingkungan kementerian ini adalah sebagai si prescriber ya, penjelasan, pemberi penjelasan. Kemudian yang kedua kita lihat di lingkungan Kementerian Perhubungan ya, di dalam di lingkungan Kementerian Perhubungan, peran humas di sini yang pertama adalah komunikator ya, dia sama dengan yang tadi, komunikator internal dan eksternal. Jadi dia sebagai pembaca atau juru bicaranya bagi unit kerjanya, penghubung dengan publik, tempat konsultasi publik, kemudian pemberi pelayanan ke publik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dia sebagai public affair. Public affair di sini adalah pembangunan hubungan internal dan eksternal. Jadi tugasnya itu sebagai employee relation dan juga hubungan multikultural yang menjalin hubungan baik, pertemuan dan kunjungan dengan seluruh pegawai penyelenggara program yang bisa meningkatkan kebersamaan dan kesejahteraan. Ya, jadi public affair di sini dia itu membangun nih hubungan yang baik antara internal dan eksternal. Kalau yang tadi komunikator dia hanya sebagai juru bicara, si public affair ini dia membangun hubungan yang baik gitu ya. Kemudian yang ketiga ada manajemen konselor atau konselor manajemen ya. Jadi dia ini sebagai pendukung manajemen internal dan juga eksternal. Dalam hal apa nih? Dalam hal riset, pemantauan, evaluasi pemrograman, penyedia informasi, kemudian juga membangun manajemen yang efektif gitu ya. Jadi peran yang pertama tadi dia komunikator, menyampaikan informasi sebagai juru bicaranya, sedangkan yang kedua ini dia sebagai pembangun hubungannya. Kemudian yang ketiga di sini sebagai pendukungnya, sebagai penasihatnya lah ya. Jadi sebagai konselor manajemennya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pembentuk citra yang positif ya. Lagi-lagi tidak dilupakan bahwasanya pembentuk citra positif internal dan eksternal itu sangat dibutuhkan di dalam humas. Nah, di poin keempat ini pembentuk citra positifnya itu
dengan cara meningkatkan publisitas dan manajemen ajang khusus gitu, kayak penulisan, kemudian penyuntingan, kemudian pengaturan pertemuan dengan pihak luar ya. Jadi ketika dalam membentuk citra yang positif itu juga dilakukan hal-hal yang khusus, seperti ada pertemuan nih dengan pihak luar, kemudian diadakannya kunjungan kerja nih, diupayakannya ada data, kemudian didistribusikan, didokumentasikan. Nah, itu bagian dari membentuk citra yang positif, begitu ya. Nah, poin yang untuk topik yang kedua kita sudah selesai, kemudian kita lanjut untuk topik selanjutnya, kegiatan humas pemerintah. Nah, di dalam kegiatan humas pemerintah di sini ada konferensi pers dan kunjungan pers, kemudian ada di dalamnya wawancara ya, kemudian ada keterangan dan siaran pers ya, kemudian ada juga paket siaran di media elektronik, publikasi kegiatan humas ya. Ya, untuk hal tersebut akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, karena pada hari ini kita hanya 1 jam. Untuk next pertemuan kita lanjutkan untuk topik ketiga dan keempat ini ya. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa bertanya di Google Classroom di kolom komentarnya, atau mungkin di grup WA ya. Jadi sangat terbuka, kalian mau bertanya apapun terkait materi ini. Kalau misalnya Bu, saya mau nanya di luar topik, boleh juga, selama itu masih di dalam koridor yang sepatutnya gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.